Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang hubungan sudut pusat, luas juring, dan panjang busur gitu ya. Nah, setelah kita kemarin belajar tentang lingkaran, maka kita masih membahas tentang bagian-bagian lingkaran anak-anak, yaitu kita akan menghitung panjang busur, terus menghitung luas juring, menghitung keliling suatu roda atau luas suatu lingkaran kayak gitu ya. Nah, kita akan membahas itu dalam video kali ini. Insya Allah ini mudah. Maka simaklah video berikut ini dengan baik. Langsung saja ya. Nah, pertama adalah kita akan menghitung panjang busur anak-anak. Nah, ini ya. Kita di sini ada suatu lingkaran ya. Lingkaran itu seperti ini. Nah, ternyata di sini ada juring anak-anak. Juringnya apa itu? AOB ya kan? AOB. Nah, kita itu akan menghitung panjang busur AB misalnya. AB itu yang mana? Panjang busur AB itu berarti yang melengkung ini anak-anak. Yang A ke B berarti yang ini ya. Ini tuh berapa kayak gitu. Ini kan juring AOB. Nah, panjang busur AB itu berapa? Nah, untuk menghitung ini, maka kita butuh perbandingan. Yang gimana itu? Maka perhatikan di sini anak. Yang dinamakan keliling lingkaran itu adalah yaitu di sini penuh dia. Itu namanya keliling. Nah, kalau panjang busur AB ini cuma yang di sini, yang juring ini kan juring nih yang diasir. Nah, panjang busur itu yang AB ini. Maka untuk menghitung panjang busur AB kita harus pakai rumus perbandingan dulu. Ya, jadi sudut AOB ya. AOB itu yang mana? Yang ini. AOB yang saya asir ya. Nah, itu harus dibandingkan dengan 360 derajat. Dari mana itu? Dari semuanya putaran satu putaran penuh itu dalam lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, itu akan sama dengan ya. Nah, busur AB, panjang busur AB, lambangnya seperti ini anak, melengkung gitu ya. Terus dia tuh dibandingkan dengan keliling lingkaran. Kan ini AB nih. AB nya cuma segini dibandingkan dengan sepenuhnya yaitu keliling lingkaran ya. Saya samakan dengan K. Nah, setelah seperti ini maka kita kalikan silang ya, berarti sudut AOB dikalikan dengan K ya kan, silang sama dengan 360 derajat dikali busur AB. Dari persamaan ini kita akan menemukan rumus, yaitu jadi kita mau mencari rumus AB, panjang busur AB itu berapa. Jadi tinggal gimana, sudut AOB ya dibagi 360 derajat dikali K. Itulah rumusnya. Panjang busur AB itu sama saja dengan sudut AOB di sini ya. Dibandingkan dengan 360 derajat, ini 360 derajat tetapan anak. Dia harus 360 derajat terus, nggak boleh berubah. Baru dikali K. Nah, inilah rumusnya. K itu apa? Sebagai keliling lingkaran. Kita kemarin udah belajar ya tentang keliling lingkaran. Nah, inilah rumusnya. Gitu ya. Nah, contoh biar kita semakin mahir, maka saya mempunyai contoh. Contohnya seperti ini anak-anak. Perhatikan. Ini ada apa namanya? Suatu lingkaran gitu ya. Kelilingnya 32 derajat, 32 cm. Terus nih POI. Juring POI ini, sudut POI ini siku-siku. Nah, panjang busur ini PI ya maksudnya ya. PI. Panjang busur PI itu berapa? Yang di sini ya, karena dia itu ditanyakan panjang busur PI, maka cukup di sini. Nah, ini tuh panjangnya berapa? Nah, kita pakai rumus ya. Berarti busur PI gitu ya. Itu sama saja dengan sudut POI ya dibagi 360 derajat, ini tetapan nggak boleh berubah, dikali keliling lingkaran. Lingkaran itu rumusnya gimana? 2πr ya. Langsung kita masukkan R-nya, kelilingnya sudah diketahui 32, maka dikali 32 ya. Ini adalah berapa ini siku-siku anak-anak, maka 90 derajat POI ini dibagi dengan 360 derajat itu dikali 32. Nah, di sini ketika sudah seperti ini kita harus mahir dalam menyederhanakan. 90 dibagi 360 derajat itu kita disederhanakan anak menjadi berapa coba? 1/4 ya kan? Semuanya dibagi 90 nanti ketemunya 1/4. Baru dikali 32 kelilingnya. Nah, ini berapa? Sama aja dengan 8 cm. Jadi ya
panjang busur PH itu adalah 8 cm gitu ya. Gimana, mudah bukan? Insya Allah ini mudah kalau anak-anak mampu memperhatikan dan mengingatkan kembali tentang keliling lingkaran kemarin gitu ya. Nah, saya mempunyai contoh soal lagi biar kita semakin mahir gitu ya. Soalnya seperti ini, kita masih menghitung panjang busur. Diketahui suatu lingkaran seperti ini anak-anak, jari-jarinya 21 cm, COD, juring COD gitu ya, dia 120 derajat. Nah, jadi ini tuh berapa, panjang busur CD itu berapa, maka kita tinggal masukkan rumusnya. Nah, itu kan berarti 120 derajat ya, ini ya COD ini dibagi 360, ini nggak boleh berubah 360 derajatnya, baru dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya gimana? 2 kali pi kali r ya kan. Ini disederhanakan jadi seberapa nih anak? Sepertiga ya kan, 3. Kita masukkan 2-nya, pi-nya pakai 22/7 karena dia jari-jarinya 21. 2/7 dikali titik berarti kali ya, kali 21. Ini berapa? Ini bagi ini kan 3 ya kan. 3 dengan ini kan 3 habis, coret tinggal 2 dikali 22 berarti 44 cm. Jadi ya, panjang busur CD itu adalah 44 cm gitu ya. Gimana, mudah bukan? Insya Allah ini mudah, dan saya yakin anak-anak kelas 6 pasti bisa. Lalu kita akan masuk ke menghitung yang selanjutnya, yaitu menghitung luas juring ya. Nah, seperti ini anak-anak, menghitung luas juring. Di sini saya mempunyai suatu lingkaran ya, satu lingkaran. Terus kita akan menghitung luas juring, maka kita menggunakan perbandingan lagi dengan sudut pusatnya gitu ya. Perhatikan di sini. Ini sudut AOB ini namanya juring anak-anak, yang saya arsir ini ya. AOB ini adalah juring. Nah, untuk menghitung luas juring itu adalah yang di arsir ini. Kalau tadi kan panjang busur yang di sini, nah kita luas juringnya, maka kita pakai perbandingan seperti tadi. Sudut AOB kita bandingkan ya, ini kan cuma yang di arsir dengan semuanya, maka 360 derajat. Itu akan sama dengan luas ya, luas yang di sini, luas L ya, L itu luas. Yaudah gini aja, luas AOB dibandingkan dengan luas lingkaran. Luas lingkaran itu yang sepenuhnya. Ini kan AOB cuma segini. Nah, banding luas seluruhnya itu yang satu kesatuan. Ya, itu berapa? Nah, nanti akan kita temukan itu ya. Rumusnya dikali silang seperti tadi. Maka luas dikali sudut AOB gitu ya, sama dengan luas AOB dikali 360 derajat. Nah, kita itu akan menghitung ya, kita akan menghitung luas AOB ini. Nah, nanti akan diketemukan rumusnya adalah seperti ini. Jadi tinggal mengalihkan ya, mengalihkan dan membagikan. Berarti luas AOB berarti AOB itu sama saja dengan sudut AOB ini berapa gitu ya, per 360 derajat. Ini mirip tadi anak-anak, dikali L luas. Nah, kalau tadi panjang busur itu dikali keliling. Nah, karena ini luas juring maka dikali luas lingkaran gitu ya. Bedanya cuma di situ. Insya Allah ini mudah. Nah, contohnya seperti ini. Saya mempunyai suatu lingkaran seperti ini anak-anak, POH. Jari-jarinya 28 cm, sudutnya 45 derajat yang juringnya. Nah, ditanyakan tuh luas POH itu berapa gitu ya. Luas POH. Nah, itu berapa? Maka kita menghitung saja ini 45 derajat. Kita per 360 derajat ya. Satu kesatuan, nggak boleh berubah. Dikalikan dengan luasnya. Luas lingkaran itu apa? Pi r kuadrat, maka 22/7 dikali r nya berapa? 28. R kuadrat maka 2 kali 28. Nah, ini gitu ya. 45/360 derajat ini bisa disederhanakan anak-anak menjadi berapa coba? Masih ingat? Jadi semuanya ini disederhanakan menjadi nilai yang paling kecil, 1/8 gitu ya. Semuanya dibagi 45. Habis itu kita kalikan dia itu dengan ini 22/7. Ini kan bisa dicoret nih, 4 gitu ya. Berarti kan tinggal 22 dikali 4 dikali 28 gitu kan. Nah, terus ya 4 dengan 8 nya dicoret menjadi ini jadi 2. Berarti tinggal
22 dikali 28 dibagi berapa nih? 2. Ketemunya adalah berapa? 308 cm persegi. Maaf. Gitu ya. Jadi anak-anak, pada intinya ketika kita menghitung luas juring, maka kita sama saja dengan yang tadi, cuman kita ini diganti luas. Kalau tadi kan keliling, ini luas lingkaran. Seperti itu ya. Insya Allah nih paham. Insya Allah ini anak-anakku mampu memahami karena ini memang mudah gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan ke contoh berikutnya. Dalam aplikasi sehari-hari misalnya. Gini. Sebuah roda memiliki jari-jari 14 cm. Ya, 14 cm. Roda itu menggelinding dengan panjang lintasan 616 cm. Jadi ada roda jarinya segini, gelinding anak-anak. Panjang lintasannya itu 616 cm. Nah, banyak putaran yang terjadi pada roda itu berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini itu sama saja dengan kita mencari banyak putaran. Nah, tapi kita menggunakan keliling lingkaran anak-anak. Yang ditanya jawab ya, jawab. Yang diketahui adalah jari-jari. Jari-jarinya itu R. Berapa ini? 14 cm. Kemudian panjang lintasannya berapa anak? Panjang lintasannya berapa? 616 cm. Yang ditanyakan itu adalah banyak putarannya itu berapa. Nah, untuk menghitung banyak putaran, maka kita perlu tahu dulu keliling lingkaran. Nah, kita cari dulu keliling lingkaran. Keliling itu sama dengan 2 kali pi kali R gitu ya. Kita masukkan pi-nya. 2 kali pi-nya berapa? 22/7 karena R-nya adalah 14. Nah, ini tuh berapa? Ini coret ya. 14 bagi 7 kan 2, ya kan anak-anak? Ini kan 2 nih. Berarti tinggal 2 kali 2 kali 2. Berarti 4 kali 22 berarti 88 cm. Nah, setelah itu gitu ya. Kita akan menghitung panjang banyak putaran gitu ya. Banyak putarannya itu berapa? Banyak putaran. Maka rumusnya adalah panjang lintasan ya, panjang lintasan itu dibagi keliling. Jadi 616 cm dibagi 88 cm. Berapa ini kalau dibagi? Nanti kemudian adalah 7 cm. Jadi ya, banyak putaran yang terjadi pada roda itu adalah 7 kali. Bukan 7 cm ya, tapi 7 putaran. Gitu ya. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah ini mudah. Jadi saya yakin kalau anak-anak memperhatikan gitu ya, mengorot-orot di dalam coret-coretan, nanti insya Allah bisa. Jadi silakan dicoba-coba, nanti akan bisa sendiri karena saya yakin ini memang sangat mudah gitu ya. Terus contoh soal berikutnya, ini sangat mudah banget. Nih, aplikasi sehari-hari dalam kehidupan. Sebuah kolam gitu ya, berbentuk lingkaran ya. Luas seluruh kolam itu 314 cm persegi. Nah, berapa keliling kolam itu jika pi-nya 3,14? Nah, ini tuh yang ditanyakan apa sih anak-anak? Keliling lingkaran ya kan? Yang ditanyakan, yang diketahui itu luasnya. Yang ditanyakan kelilingnya. Maka kita pakai yang diketahui dulu. Yang diketahui itu kita nanti akan ketemu kelilingnya. Nah, berarti yang diketahui adalah luasnya. Maka luas lingkaran itu tuh rumusnya apa sih? Rumusnya adalah pi r kuadrat, ya kan? Tapi kita sudah tahu nih luas lingkarannya berapa? 314 cm persegi. Nah, setelah itu kita harus memasukkan rumus luas lingkaran itu anak-anak. Maka di sini ya, luas lingkaran di sini pi kali r kuadrat sama dengan berapa ini? 314 cm. Nah, habis itu kita masukkan pi-nya nih 3,14 dikali r kuadrat sama dengan 314. Nah, seperti ini maka r kuadratnya itu berapa? Tinggal bagi anak-anak. Jadi 314 dibagi 3,14. Ini itu ketemunya berapa? 100 ya kan? R kuadrat itu 100, maka R-nya berapa? Ya 10. Dari mana? Dari akar, maksudnya nih ya, dari akar 100. Nah, itu ketemunya 10.
gitu ya. R kuadrat 100, maka R nya berapa ya? Akar dari 100 yaitu 10. Nah, kita sudah tahu nih jari-jarinya 10. Nah, karena sudah diketahui jari-jarinya, maka kita bisa mencari keliling kolam itu. Nah, keliling kolam itu kan sama saja dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi R gitu ya. 2 pakai pi nya yang itu 3,14 kali R nya berapa? 10. Nah, berarti tinggal berapa nih? 2 kali 3,14 kan 6,28 dikali 10, maka tinggal 62,8 cm. Gitu anak-anak. Gimana? Bisa ya? Bisa. Jadi belajar tentang luas juring dan panjang busur ini tuh perlu ketelitian kita dalam menghafal atau memahami konsep luas lingkaran dan keliling lingkaran, anak-anak. Nanti ketika konsep itu sudah bisa, maka kita akan mudah menghitung luas juring maupun menghitung panjang busur gitu ya. Apapun soalnya, nanti insya Allah ini akan bisa dikuasai sendiri oleh anak-anak. Maka konsepnya yang tadi ya, luas lingkaran dan keliling lingkaran itu harus dihafal. Nah, biar tambah bisa, maka kita harus mengadakan sering latihan gitu ya. Nah, saya punya tugas buat anak-anak. Tugasnya sangat gampang banget, yaitu di sini. Buku SPS ya, halaman 77 anak-anak. Kerjakan nomor 1 sampai 4 saja. Boleh di bukunya, boleh di buku tulis langsung. Tapi ingat ya pakai caranya, biar nanti anak-anak bisa tahu kalau ada yang salah gitu ya. Semoga ini bermanfaat, semoga membantu belajar anak-anakku di rumah, tetap berprestasi dan tetap jaga kebersihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.